kasih ya Roh Kudus. Terima kasih 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 Engkau membuktikannya Roh Kudus bagi hadiratmu asalnya. Tidak ada yang bisa membatasi karya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami perkatakan Tuhan selain ucapan syukur. Terima kasih kami kepadamu Roh Kudus. Hidup kami adalah kesempatan yang diberikan oleh Roh Kudus menjadi penyembah-penyembah yang baik, penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang mendengar, menyembah Allah yang melihat. Itu yang kami lakukan pagi ini Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat semua kami yang hadir pada pagi ini. Sebab lawatan Tuhan terus berkarya, lawatan Roh Allah itu sendiri beracara di tempat ini. Yang kami tahu pengurapan-Mu kepada semua kami menjadi bagian kami, berkarya, bekerja di tempat ini. Kami mengalami kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang indah, kedamaian di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Allah yang hidup ada berkarya dan sementara melakukan karya-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ya kami tahu ketika Roh Allah yang bekerja di tempat ini, tidak ada satupun roh yang akan datang mengganggu dalam nama Yesus. Kami memuaskan Roh-Mu beracara kepada setiap pribadi-pribadi yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kami kembali dari tempat ini, ada kelegaan, ada kedamaian yang kami rasakan. Berbeda seperti kami datang dari awal tadi Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus beracara menjaga setiap roh kami. Kami mengalami pemulihan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sendiri hanya berserah dalam tuntunan pengurapan Tuhan. Percaya hikmat dari surga menjadi bagian kami semua. Mengucap syukur dan berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Baik, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kita akan mendengarkan, membaca kebenaran firman Tuhan. 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes cuma satu pasal saudara. 3 Yohanes ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi lagi, tekankan ayat ini membacanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pokok utama di dalam kehidupan semua manusia, tidak pilih dia suku apa, bangsa apa, atau agama apa. Semua namanya manusia normal di bawah kolong langit ini, yang utama adalah kesehatan. Betul tidak? Yang pertama adalah kesehatan yang akan dia pikirkan. Apalagi wabah yang lagi merajalela, saudara. Saya tadi malam melihat jumlah dalam per hari di Indonesia, seluruh daerah, seluruh kabupaten melebihi angka 1.000 orang, 1.035 berapa itu? Itu semua kabupaten sampai ke desa-desa dirangkum menjadi 1.000 lebih. Angka yang sangat-sangat tinggi. Di bulan Juni ini saya memperhatikan jumlah angka 1.000 itu berapa kali, berapa hari, bahkan ada yang berturut-turut. Pemerintah dengan berbagai macam cara mensosialisasikan tentang yang namanya kesehatan, tentang bagaimana cara agar semua masyarakat itu mengambil bagian untuk hidup di dalam kesehatan. Jumlah yang sembuh juga, puji Tuhan, 500-an. Tidak ketinggalan jumlah yang meninggal dunia juga sekitar 50-an, 30-an itu yang meninggal. Kenapa ini ada terus-menerus, atau dunia saat ini sepertinya pikiran itu terarah hanya kepada yang namanya kesehatan. Ternyata di dalam Alkitab, Yohanes menuliskan surat kepada yang namanya Gaius, bukan Gaius Tambunan ya. Ini Gaius Alkitab, murid daripada Yohanes, menuliskan surat atau memberikan nasihat atau doa secara khusus kepada jemaat yang dilayani oleh Yohanes ini, termasuk Gaius. Ayat yang pertama dikatakan, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terlepas dari ayat ini, saudaraku, ini adalah pokok doa yang utama kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terkhusus kepada kami full timer, saudaraku, di luar sana dikatakan jaga jarak di rumah saja. Kalau 3 bulan lalu memang posisinya sangat-sangat kuat sekali, sehingga sampai kota Toli-Toli bisa mengalami hal sedemikian. Diumumkan di rumah saja. Dengar baik, kami sebagai full-timer bukan mau melawan semua apa yang dikatakan oleh pemerintah, tetapi ayat kebenaran firman Tuhan harus tetap kami lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Saudara, ini yang menjadi pokok doa kami setiap hari, agar seluruh anggota jemaat yang berjemaat di tempat ini mengalami atau dikatakan merasa
terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Menghimbau atau mendoakan, menjadi tugas sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang penatua. Para Gaius mendoakan jemaat yang dilayani harus sehat-sehat saja. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di sini dikatakan tentang 1 Tesalonika pasal 5. Kita lihat sebentar. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kami punya topik doa. Ini selalu berdoa kepada Tuhan, baik kami pribadi yang berdoa atau kepada jemaat yang didoakan. Ketika Tuhan Yesus datang, hidup kita semua ini tidak ada yang bercacat celah, tetapi sempurna adanya. Katakan amin. Ini adalah tujuan, karena kedatangan Yesus yang kedua kali kita tidak tahu kapan dan di mana itu akan terjadi, kapan itu akan terjadi. Hidup kita tidak ada yang bercacat celah. Selalu dikatakan sempurna adanya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tulisan ini berkata roh, jiwa, dan tubuh kita. Dengar baik, yang ada pada kita saat ini di dalam tubuh ini adalah roh dan jiwa. Roh yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, mengenal pribadi Yesus, rohnya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti mati saudara, bukan. Belum, masih hidup di dalam dunia. Tapi rohnya ada bersama dengan Tuhan. Lalu jiwa yang sementara ada di dalam tubuh kita ini. Dikatakan jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Ini yang perlu disempurnakan sampai Tuhan Yesus datang. Pikiran, kehendak, dan perasaan ini yang perlu setiap hari ada pembentukan, ada proses yang terjadi. Apakah pikiran kita tetap pikiran yang positif, atau pikiran kita pikiran-pikiran yang negatif? Itu tergantung pribadi kita. Apakah kemauan atau kehendak kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, atau kehendak pribadi kita? Yang mendominasi saat ini, saudaraku, seringkali kita lihat yang walaupun rohnya dikatakan sudah diselamatkan bersama dengan Tuhan, yang kadangkala kehendak pribadinya, kehendak kemauan diri sendiri yang terjadi dalam hidup. Makanya saudaraku, nama kita itu sudah tercatat di buku kehidupan daripada Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namamu terdaftar di buku kehidupan Tuhan. Tapi bisa nama itu tidak ada kembali ketika jiwa ini, waktu Tuhan Yesus datang, yang sempurna itu datang dalam dunia, bercacat celah. Tidak ada pemberesan, tidak ada pemulihan. Jiwa ini, yaitu pikiran, kehendak, perasaan. Pikiran kita pikirkan hal-hal yang negatif tentang orang lain, hal-hal yang negatif tentang pekerjaan usaha orang lain. Bukannya memberikan satu solusi, memberikan satu dukungan untuk membuat orang tersebut menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena sekarang ini dalam usaha, pekerjaan, persaingan begitu ketat sekali. Persaingan yang begitu ketat di dalam ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagus, saudara. Optimis, jangan pesimis, saudara. Tapi yang dalam kebenaran, optimis dalam yang kebenaran,
kerjakan itu dia mau harus berhasil. Beda saudara dengan orang yang pesimis. Belum apa-apa saudara, nggak bisa. Padahal kalau dia kerjakan itu bisa. Saudara akan pasti melihat seperti apa. Kalau lebih banyak pikiran-pikiran seperti saya katakan tadi, jiwa kita, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, nggak bisa lihat orang lebih maju, nggak bisa orang lain untuk melakukan ini, lakukan itu, selalu kita seroti dengan hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, membuat down orang tersebut, membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita sendiri juga menjadi ketika kita melangkah, kayaknya tidak bisa, kayaknya tidak mungkin, apalagi seperti ini, dunia seperti ini, pesimis saudara. Akhirnya terjadi sesuatu untuk kita lakukan, kita mengerjakan, menyerah duluan, pasrah duluan, sudah tidak bisa, itu yang terjadi. Tapi ketika maju dan tetap optimis saudaraku, melangkah yang pasti sesuai dengan kebenaran, kita lihat pasti tangan Tuhan akan beracara. Amin. Siapa yang akan Tuhan tolong kalau kita? Bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita tidak melangkah? Kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya percaya, Tuhan saya percaya. Tapi kita tak mau melangkah. Pesimis yang lebih banyak dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sehat rohani kita, saudara, pasti juga jasmani kita akan sehat. Saya setiap hari Minggu pagi itu saudaraku, ada komunitas di Toli-Toli ini sekian banyak orang lari mungkin dari lapangan ini, ada yang lari, ada yang naik sepeda. Tadi pagi saya lihat mereka punya tujuan di perbatasan, yaitu di kompleks kami itu di jalan yang di dekat perumahan kami, karena itu perbatasan Toli-Toli. Itu mereka lakukan setiap minggu. Kalau laki-laki yang namanya laki-laki laju lari, sudah laku, kadang-kala itu perempuan biar jalan kaki, biar apa, pokoknya tidak akan ada yang naik kendaraan. Itu bolak-balik. Itu komunitas itu rajin sekali. Ada seorang ibu yang sering kali masuk ibadah di tempat ini, biasa doa pemulihan, dia hadir. Dia ada salah satu anggota di dalam komunitas ini. Mereka ingin agar hidup mereka, tubuh jasmani mereka itu sehat, bergerak, olahraga, sehat adanya. Kalau sebagai ibu rumah tangga, biasa ibu saya dibilang udah kalau bagi kita perlu olahraga lari-lari di luar, pekerjaan dia banyak begini, olahraga di dalam rumah olahraga ya. Kalau memang begitu keinginan kerinduan, yang penting berolahraga. Alkitab mencatat, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah itu bertahta. Tubuh kita ini harus dijaga, harus menjadi sehat dan kuat, supaya roh Allah itu yang berkarya dipermuliakan. Kalau kita sehat, kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, kita ini sehat adanya atau baik-baik adanya, luar biasa nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Maaf, jangan salah katakan, jadi kalau sakit dan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak, saudara. Mungkin Tuhan izinkan daripada kita kerja terlalu banyak, izinkan sakit penyakit, istirahat dulu. Istirahat dulu untuk bisa lebih. Bukan, jangan salah melihat saudara, jangan salah menilai. Jadi saudara, kalau sehat rohani, kesehatan jasmani pun akan ikut sehat. Ayat Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau keropos sudah itu kering tulang, kurang bersukacita, bersemangat. Jadi pada pagi ini saudaraku, kita akan melihat seperti apa orang yang sehat rohani itu sendiri. Yang pertama, bagaimana dikatakan sehat rohani? Ketika dia menghadapi persoalan, ini sangat rentan sekali terjadi. Orang ini sehat rohani atau cuma sehat jasmaninya? Ketika dia menghadapi
persoalan, kita akan tahu kalau sehat rohaninya, dia akan tenang saat menghadapi masalah. Katakan amin. Tidak juru-juru, tidak emosional, tidak akan mengakibatkan segala sesuatu menjadi fatal, menjadi tidak baik, saudara. Tetapi dia tahu adalah janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidupnya. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tenang saat menghadapi persoalan karena dia tahu janji Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enak tidak? Ini janji Tuhan, saudara. Ada persoalan, ada masalah. Percaya ketika kita sehat rohani, pikiran kita sehat, rohani kita baik, tubuh jasmani kita pun sehat adanya. Percaya janji Tuhan, Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Makanya Alkitab mencatat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Karena Tuhanlah yang akan membalas, Tuhanlah yang akan berperan, Tuhanlah yang akan bertindak. Ketika kita sehat rohani, saudara, kita tahu kita hanya akan berlutut kepada Tuhan, hanya memuji dan menyembah, mau berdoa, meluaskan Tuhan, satu-satunya Tuhan sendiri yang berkarya terhadap orang ini. Kalau menurut saya Tuhan, sesakit hati sekali kita sebenarnya Tuhan, tapi karena Tuhan itu baik. Ini yang akan terjadi. Mazmur pasal 91. Ini adalah ayat yang lagi-lagi dipertanyakan semua orang. Saya bilang begini, heran juga ya, kalau firman Tuhan itu benar adanya, tidak ada yang tidak benar. Kenapa mereka, mana itu ayat Mazmur 91 kok kayaknya tidak terjadi? Mazmur 91 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua sampai ayat yang ke-11. Saya baca. Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bukankah kitab Mazmur ini pasal 91, kalau saudara aktif di medsos saudara, yang lagi-lagi heboh yang mempertanyakan dulu waktu masih terjadi di negara lain ini musibah, ini wabah ini saudara, wah seakan-akan luar biasa. Pokoknya kita Mazmur 91, Mazmur 91 luar biasa bagus. Tapi ketika terjadi di Indonesia, terjadi bahkan di hidup hamba-hamba Tuhan, mulai mereka pertanyakan, di mana itu ayat 9 Mazmur 91 itu, apakah benar atau tidak? Sangat disayangkan. Ini yang sering kali terjadi di pribadi setiap kekristenan. Waktu belum ada masalah, belum ada pencobaan, belum ada tantangan, wah pasang dada luar biasa. Tapi ketika masalah itu datang, biasakan kalau ada teman yang konseling atau cerita tentang persoalan itu, kita yang tidak mengalaminya akan ngomong, makanya Bu semangat, kuat, hadapi saja. Dia akan bilang begini, iyo ibu kan tidak pernah alami. Coba kalau ibu alami. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat disayangkan kalau mempertanyakan ketika masalah itu datang kepada pribadi kita, lalu bertanya di mana ayat ini bisa digenapi. Walau 1000, dikatakan ayat 7, orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa
Dia deret semua nama-nama pendeta-pendeta yang meninggal karena COVID semua. Karena bulan April lalu kalau tidak salah ada deretan nama-nama hamba Tuhan di Indonesia yang meninggal karena apakah karena itu atau tidak bisa kita menghakimi pasti itu karena COVID, tidak semua. Dan dia mempertanyakan setelah itu, di mana ini ayat ini sudah dia pertanyakan. Dia kan itu mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan, mereka ini pelayan-pelayan Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kelihatannya semua manusia namanya pelayan Tuhan, kita akan bilang baik-baik saja. Tapi jangan salah saudaraku, siapa yang tahu pribadi orang tersebut dengan Tuhan? Baca ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Kalau kita balik ayat ini, sungguh hatinya melekat. Mungkin, ini cuma mungkin saudara, kita memperkatakan nama-nama tersebut adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita kan tidak tahu pribadi seseorang itu seperti apa. Kita tidak kenal mereka, pelayanannya seperti apa. Yang dilihat oleh Tuhan adalah motivasi. Tapi saya berkata, jangan salah mengartikan saudaraku, bukan itu tinggal haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Manusia mau dia pelayan Tuhan setinggi apa bagaimanapun, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, sudah waktu. Ada seorang hamba Tuhan yang sementara menggebu-gebu khotbah di mimbar, sementara menyampaikan khotbah, jatuh, meninggal. Apa kita mau bilang? Apakah dia tidak melekat dengan Tuhan? Nah, bisa kita lihat. Karena kalau sudah waktunya Tuhan, dimanapun kita berada, posisi apapun kita, bagaimanapun pemakaian Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan katakan, waktumu sudah selesai. Kita tidak tahu saudaraku, sungguh hatinya melekat kepadaku. Apakah melekat hatinya kepada Tuhan atau melekat kepada pelayanan, melekat hatinya kepada harta, melekat hatinya hanya kepada ini dan itu? Tidak tahu saudara. Kita tidak bisa menghakimi, bisa berkata, wah ini karena. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi orang yang sehat rohani, dia akan mengalami yang namanya tenang menghadapi persoalan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada dalam keselamatan, dekat Allah saja kita mengalami yang namanya ketenangan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk bisa mencapai, merasakan, mengalami yang namanya firman Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita, sungguh hatinya melekat. Tapi jangan salah, oh dia mengalami masalah, berarti dia ini begini. Berarti dia ini begitu. Jangan saudaraku, kita tidak tahu. Karena yang tahu hati seseorang itu hanya pribadinya dengan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang dia tidak pernah bereskan, sakit hati, amarahnya dia simpan terus. Kelihatannya dia sukacita, kelihatannya dia baik-baik saja, tapi hatinya selalu tersakiti dengan persoalan yang ada. Apalagi orangnya dia lihat terus, apalagi orang yang menyakitinya, yang mengata-ngatainya ada di depannya, sakit hati terus. Dari tahu dia melayani, dia biasa-biasa saja, tapi hatinya ini saudaraku, yang tahu hanya pribadinya dengan roh Allah itu sendiri. Itu yang harus kita lihat saudaraku. Orang yang sehat rohani akan mengalami yang namanya ketenangan. Berikut saudaraku yang kita lihat Mazmur 37. Ayat yang kelima. Bagaimana dia bisa dilihat
Firman Tuhan katakan 1 Mazmur 37 ayat 5, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Satu ayat yang sama bunyinya 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7. Ini ayat yang hampir sama bunyinya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Poin yang kedua adalah percaya sungguh, tidak bimbang, tidak khawatir, percaya full atau tidak setengah-setengah. Ini yang menjadi kunci. Kita akan melihat orang ini sehat rohaninya atau tidak. Mungkin dia cuma percaya dikala dia tidak mengalami masalah, dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Tapi dikala ada masalah, apakah dia akan terus percaya atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14, kalau sungguh melekat hatinya kepada Tuhan, dia akan mengalami firman Tuhan atau tergenapi di dalam kehidupannya. Karena percaya ini, kesungguhan hatinya percaya kepada Tuhan. Saya akan kasihkan contoh. Matius pasal yang ke-17. Kitab Matius pasal yang ke-17. Apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ini murid-murid yang setiap hari dengan dia. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawit, tidak saja kamu dapat berkata kepada gunung itu, ini pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ada firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ayat ini dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi orang yang percaya full, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dikatakan saudaraku, ayat yang ke-7, ayat yang ke-16, aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Yesus dan murid-murid ini sama-sama tiap hari selama 3,5 tahun Yesus ada dalam dunia ini. Dalam pelayanan dengan murid-murid, makan bersama, tidur sama-sama. Murid-murid melihat Tuhan Yesus bikin mujizat. Murid-murid melihat Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kurang percaya. Ketika ada seorang ibu datang membawa anaknya yang kerasukan setan, murid-murid bertanya, kenapa kamu? Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tuhan sudah ini, tapi kok ini anak tidak sembuh, kok setannya tidak keluar-keluar. Mungkin murid-murid sudah berdoa,
roh setan keluar. Kalau kamu udah keluar, tolong yang keluar. Mungkin seperti itu ya, seperti. Jadi saudaraku, kurang percaya ditekankan oleh Yesus. Ayat yang ke-20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara, bukan cuma tentang penyakit, tentang kesehatan tubuh yang harus kita yakini bahwa Allah akan turut bekerja dalam situasi apapun, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Miliki iman sebesar biji sesami. Tidak besar, tidak, Tuhan tidak bilang iman sebesar bola basket atau kelapa muda atau kelapa tua. Nah, sebesar biji sesami itu halus, saudaraku. Kalau saudara pernah lihat bibitnya sayur bayam, mungkin seperti itu, kecil sudah. Tuh berarti sangat-sangat Tuhan, hanya kecil saja kamu percaya kepada saya. Mungkin kita saya percaya, tapi tindakan kita kadang-kala tidak percaya. Ini saudara yang membuat orang yang sehat rohani akan ditantang. Pergumulan akan terjadi dalam hidupnya. Saudara, apakah kita bersama dengan orang-orang lain, jemaat-jemaat yang lain, terus percaya sungguh kepada Tuhan? Yang terakhir, ayat favorit kita, 1 Tesalonika pasal 5, kembali tadi ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang sehat rohaninya akan sehat jasmaninya pun, saudaraku, ketika dia tahu mengucap syukur dalam segala hal. Terus dia naikkan syukur kepada Tuhan. Tidak akan ngotot, tidak akan menuntut ini itu, saudaraku. Kalau dia tahu mengucap syukur, dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhanlah yang melakukan semuanya ini. Dengan waktunya Tuhan, kebaikan demi kebaikan akan kita alami. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebenaran firman Tuhan sudah datang kepada kita pagi yang indah ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku menyerahkan